mendetikan dalam hati, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya niat i'tikaf selama berada dalam masjid ini dan menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bi'ulumi fid darain. Al-hikayatus sadisatu. Kisah yang ke-6. Cerita yang ke-6 fi husnir ra'i. Tentang pandangan yang bagus, pendapat yang bagus. Uqiya annahu kana li Haruna ar-Rasyid jariyatun sauda'u qabihatul manzar. Diceritakan bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid mempunyai budak hitam qabihatul manzar, ya, yang enggak enak dipandang lah, ya, kalau bahasa kitanya jelek lah gitu kan. Harun ar-Rasyid ini merupakan salah satu khalifah pada masa Daulah Abbasiyah, khalifah yang ke-7 kalau nggak salah. Daulah Abbasiyah merupakan kerajaan Islam kedua yang berdiri dalam sejarah Islam. Politik Islam pertama tentu dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia, kepemimpinan Islam dipimpin oleh salah satu sahabat dari 4 sahabat yang utama yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Abu Bakar, kemudian siapa lagi tuh? Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, dan satu lagi Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi bergantian. Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal digantikan oleh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan meninggal digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di antara keempat orang ini nggak ada hubungan persaudaraan, ya, tidak ada hubungan persaudaraan. Mereka dipilih berdasarkan kesepakatan umat Islam. Cuma memang yang membedakan di antara keempat sahabat ini, 2 merupakan mertua Rasulullah dan 2-nya lagi merupakan mantu Rasulullah. Yang mertuanya Rasulullah siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar anaknya siapa tuh? Siti Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab anaknya Hafsah yang juga merupakan istri Rasulullah. 2-nya lagi sebagai mantunya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan bahkan 2 putri Rasulullah dinikahi. Yang pertama Ummi Kulsum. Ummi Kulsum meninggal, kemudian dikawini lagi oleh anaknya yang lain. Sementara Ali bin Abi Thalib merupakan mantu suami daripada Siti Fatimah. Setelah Ali meninggal dunia, ya, politik Islam mulai berubah bentuk. Berdirilah yang namanya Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Tadinya Muawiyah ini merupakan seorang gubernur pada masa khalifah, dari masa khalifah Utsman bin Affan sampai masa khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang gubernur di Syam, di Syria, Damaskus, ya. Nah, kemudian dibaiatlah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Nah, mulailah kemudian berdiri kerajaan Islam pertama, karena setelah Muawiyah masih menjabat, dia kemudian menunjuk putranya sebagai putra mahkota yang namanya Yazid bin Muawiyah. Mulai dari situlah adanya kerajaan Islam yang pertama yang bernama Daulah Umayyah. Berdiri kurang lebih sekitar 97 tahun atau 90 tahun. Kemudian Daulah Umayyah dapat dikalahkan oleh Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah. Daulah Abbasiyah ini kemudian memindahkan ibu kotanya dari Damaskus ke kota Baghdad. Kalau sekarang negaranya negara Irak. Ya. Pendirinya siapa? Pendirinya adalah Abul Abbas As-Saffah. Ya, salah satu khalifahnya adalah Harun ar-Rasyid. Daulah Abbasiyah ini cukup lama berkuasa. Berdirinya 750 Masehi sampai dengan 1258. Berapa tahun tuh? Ya. 750 sampai dengan 1258, ya, 512
8 tahun. Berarti berapa abad tuh? 5 abad. Indonesia udah 1 abad belum Indonesia? Belum ya. Baru kemarin berapa ulang tahun tuh? 80 ya? 80. Jakarta tahun depan baru 5 abad. Ya. PRT ya. Jakarta nih tahun depan 2026 nih baru 5 abad ya PRT ya. Ya kan sebelum begini dulu kan 5 abad. Jakarta baru 5 abad tuh tahun depan. Ya. Ini Daulah Abbasiyah berdiri selama 5 abad. Di antara beberapa khalifahnya yang paling terkemuka adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, di antara kisahnya, Khalifah Harun ar-Rasyid ini mempunyai seorang budak hitam lagi jelek. Ya. Gak enak lah dilihatnya gitu kan. Ya. Fanasara yauman dananira bainal jawari. Suatu kali ya, Khalifah Harun ar-Rasyid ini nyawer khusus untuk para budak-budaknya, nyawer. Kira-kira kalau nyawer banyak gak tuh Pak yang ikut tuh? PRT nyawer, kira-kira banyak gak tuh PRT yang ikut? Ya, pasti banyak kan? Kalau ibu-ibu misalnya anaknya hamil 7 bulan, nyawer gak tuh? Nyawer kan? Anaknya bisa jalan, nyawer gak? Nyawer, banyak yang ikut-ikut. Bukan hanya anak-anak, bapaknya, emaknya kadang-kadang ngikut, betul nggak? Ya padahal sawerannya buat anaknya, emaknya ikut saweran, kan begitu ya. Ya padahal yang nyawer cuma kita. Ini yang nyawer khalifah. Kalau khalifah nyawer kira-kira duitnya banyak apa dikit itu? Raja gitu, presiden kira-kira banyak apa dikit? Banyak ya. Tapi sawerannya hanya diperuntukkan buat para budaknya, para pembantu-pembantu yang ada di istana. Disawer tuh ya. Apa namanya, mata uang saat itu dinar itu mata uang perak kalau nggak salah. Nah, karena yang nyawer khalifah dan diperuntukkan buat para budak-budaknya, fasoro al jawari yaltaqitna ad-danar, tentu pada rebutan tuh ya, pada rebutan para budak-budaknya, pembantu-pembantunya rebutan untuk mendapatkan dinar yang disawer oleh khalifah ya. Watil kal jariyatu waqifatun tanzuru ila wajhi rasyid. Tapi beda nih dengan si budak yang hitam ini. Si budak yang hitam ini nggak rebutan ngambil saweran itu. Ya, dia berdiri aja hanya memandang wajahnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Nggak tergoda tuh dengan saweran uang-uang dinar yang disawer oleh khalifah. Sama sekali nggak tertarik. Si siapa nih? Si budak ini kayak udah kaya aja gitu, ya, kayak udah kaya aja gitu kan, nggak tertarik, ya. Tapi dia berdiri semata-mata hanya ingin menatap wajah khalifahnya, wajah rajanya, wajah presidennya lah kalau kita mah, ya. Wajah pernah dipandangin aja tuh wajahnya. Karena si budak ini sama sekali nggak bergerak kecuali hanya berdiri untuk memandang wajah khalifah, sedikit pun satu pun dinar yang disawer itu nggak diambil sama dirinya, maka ditanya, faqilalah, ditanya tuh si si budak itu, ala taltaqitina ad-danarin, loh kamu kok nggak ngambil tuh uang saweran ya, uang dinar yang disawer oleh khalifah, kenapa nggak ngambil, itu banyak loh ya. Kalau yang nyawer khalifah itu pasti nilainya bukan gopean itu. Kalau kita makan gopean ya, mungkin banyaknya banyak permen ya kalau dibandingkan duitnya gitu. Ya, ini bukannya bang gopean itu. Kok nggak ngambil sih kamu, malah teman-teman kamu yang para budak-budak kalian malah ngambil, kamu diem aja. Kenapa? Nggak butuh duit. Nah, seolah-olah kayak nggak butuh duit. Faqalat, kemudian si budak ini menjawab, inna matlubahunna ad-dananir. Memang mereka teman-teman saya itu budak-budak itu carinya duit, carinya saweran, carinya dinar. Mereka bekerja juga kepada tuan, kepada khalifah semata-mata untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan honor, untuk mendapatkan gaji. Ya iya, emang wajar begitu, semua orang yang bekerja berharap mendapatkan gaji. Emang kamu gak kepengen dapat gaji? Ya saya memang perlu duit, tapi kebutuhan utama saya, ya pengharapan saya bukan sekedar duit. Wa matlubi sahibud dananir. Kata si budak ini, kalau mereka butuh kepada dinar, kepada uang resian itu kebutuhan mereka, tapi kebutuhan saya yang saya cari adalah yang memiliki dinar itu.
Siapa yang memiliki dari itu? Rajanya, khalifahnya. Uang mah itu mah receh mah encer. Dibandingkan dengan khalifah, pasti khalifah lebih banyak daripada uang yang disawer, kan gitu, iya kan? Ya, kalau misalnya dia yang disawer cuma 1 juta, kalau dekat dengan raja bukan sekedar dapat 1 juta, bahkan lebih dari itu, kan begitu. Fa'ajabahu qauluha. Khalifah Harun ar-Rasyid ini merasa takjub dengan jawaban si budak ini. Ini nggak nyangka budak ini, meskipun dia seorang budak, seorang pembantu, ternyata jawabannya luar biasa, pandangannya luas, nggak cetek. Ya nggak cetek. Ini menandakan si budak ini punya apa? Punya visi, punya tujuan yang lebih jauh dibandingkan dengan sekedar mendapatkan uang recehan dinar itu. Keren jawabannya, kata si khalifah ini. Wa qarrabaha. Khalifah Harun ar-Rasyid bahkan mendekati si budak. Kalau kita sebagai rakyat, misalnya ada Presiden Prabowo datang ke sini, ya, ke wilayah Tugu Utara, Pak Heru misalnya datang, kira-kira kita bisa nggak mendekat tuh? Bisa nggak? Kira-kira dijaga nggak tuh? Dijaga. Bisa nggak kita mendekat? Sulit, karena dijaga. Iya kan? Tapi kalau presiden yang ngedeketin kita, kira-kira bisa nggak tuh? Dijaga nggak? Dibiarin presidennya kok yang deketin, iya kan? Ini khalifahnya yang ngedeketin. Wa qarrabaha. Si khalifahnya mendekati kepada si budak ini. Wa asna 'alaiha khairan, dan memujinya, keren. Bagus, kata khalifah. Khalifah tidak tersinggung dengan jawaban, karena jawabannya memang logis. Mereka teman-teman saya memang butuh kepada duit, tapi kalau saya lebih utama dekat kepada sang pemilik dinar, yaitu khalifah. Ya, fantaha al-khabar, maka selesailah cerita itu. Tapi fantaha al-khabar ilal muluk. Ya, beredarlah berita, ya, viral. Apa viralnya beritanya? Bi anna Harun ar-Rasyid ya'shiku jariyatan sauda'a. Bahwasanya Harun ar-Rasyid senang kepada budaknya yang hitam itu. Nah, beritanya kayak gitu tuh, tukang goreng, tukang bikin gosip. Wah, masuk ke TV kalau zaman sekarang ya, di YouTube viral, di FB viral, di TikTok viral. Bahwasanya khalifah senang demen kepada budaknya yang hitam. Heran kok si khalifah senang sih sama budak itu, apa kelebihannya? Budaknya itu hitam kok, viral lah pokoknya beritanya. Ya kalau viral kan begitu, berarti kan ceritanya jadi macam-macam. Ya kan, ceritanya jadi macam-macam. Hanya karena dari satu kejadian orang bisa berbeda-beda penafsiran. Ya, peristiwanya hanya seperti itu. Peristiwanya hanya seperti itu. Si budak ini nggak mau mengambil uang saweran, malah memandangi wajah si khalifah. Kemudian khalifah bertanya dan jawabannya direspon dengan baik, bahkan memujinya. Dianggapnya oleh sebagian orang khalifah senang kepada si budak. Rupanya dari dulu udah ada tuh kayak gitu yang bikin yang bigos, ya, bikin gosip. Berita itu sampai kepada khalifah. Falamma balaghahu dzalika. Ketika berita nyampe kedengaran sama si khalifah Harun ar-Rasyid, bahwasanya khalifah ar-Rasyid itu diceritakan, diviralkan senang kepada si budak yang perempuan itu, arsala ila jami'il muluk. Ya. Khalifah mengundang para gubernur, para pejabat, wajah maum, dikumpulin tuh, ya, para gubernur, para pejabat itu untuk mengklarifikasi, ya, untuk memberikan penjelasan tentang seputar berita yang tersebar itu, yang viral itu, ya. Tapi khalifah nggak marah, hanya ingin memberikan pembuktian. Mereka-mereka yang mendengar berita itu nggak ngerti peristiwa asalnya seperti apa. Kadang-kadang kita juga suka begitu, ya, peristiwanya apa, yang nyampe kepada kita itu apa, dan seringkali kita juga percaya kepada informasi yang kita terima yang belum tentu kebenarannya. Betul nggak Pak? Ya kan, makanya sekarang negara kita itu, bahkan di beberapa negara, gampang diadu domba. Gara-gara berita yang viral, kemudian menjadi sebab salah satu diantaranya dirugikan. Ya, sekarang nih kasus yang viral, masalah apa tuh? Tumbler. Tahu tumbler? Tahu tumbler nggak? Tumbler itu yang buat minum, yang ketinggalan di kereta. Biasalah, kemudian merasa kecewa dengan penanganan aparat
kereta api. Sampai-sampai aparat kereta apinya dipecat gara-gara kehilangan tumbler. Wah, jadi heboh, jadi viral. Wah, jadi begitulah ceritanya kalau di negara kita. Wah, kalau netizen Indonesia, wah, galak-galak untuk komentarnya. Ya, karena banyak yang memberikan dukungan kepada petugas kereta api, akhirnya petugas kereta api tidak jadi dipecat. Bahkan si perempuan ini yang memviralkan tumblernya hilang dipecat dari perusahaannya. Karena perusahaannya merasa malu, apa yang diperlakukannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diperlakukan di perusahaannya, maka si perempuan ini dipecat. Ya, sampai sekarang itu banyak parodinya. Nah, khalifah mengumpulkan para pejabat dan gubernur, ya, wa amara bi ihdharil jawari. Ya, setelah kumpul para pejabat, para gubernur, budak-budaknya pun dikumpulkan. Yang ikut saweran itu dikumpulin semuanya. Semua budaknya, semua pembantu ikut saweran semuanya dikumpulin. Ya, termasuk si budak yang hitam itu tuh. Wa a'ta kullu wahidatin minhunha qadahan minal yaqut. Masing-masing budak dikasih gelas dari kristal, minal yaqut, dari kristal, masing-masing satu pegang semuanya. Seorang budak disuruh pegang gelas kristal, itu aja udah kebanggaan. Ya, nggak pernah kebayang bagi dirinya, bagi mereka itu memegang benda yang bernilai dan berharga itu. Wa amara bi ilqaihi. Udah megang salah satu budak itu, si khalifah harus memerintahkan kepada seluruh budak satu persatu untuk melempar gelas dari kristal itu. Kira-kira mau apa nggak tuh? Barang mahal suruh dilempar, kira-kira mau apa nggak tuh? Nggak mau, sayang kan? Ya nggak mau, satu pun nggak ada yang mau. Ini disuruh pecahin gelasnya, lemparin, nggak ada yang mau. Satu pun nggak ada yang mau melemparkan gelas kristal yang dipegangnya itu. Ya karuan, ini barang mahal masa gue lemparin, gitu kan? Sayang amat, ya. Gaji sebulan aja belum tentu saya bisa dapat beli gelas kristal ini. Kalau mau raja ngasih ini, bisa saya jual, harganya mungkin bisa 1 tahun kali gaji saya, mungkin kan betul. Pantaha al-amr ilal jariyah, sampai akhirnya bergiliran perintah itu sampai ke si budak yang hitam itu. Si budak yang hitam juga megang gelas kristal, disuruh lemparin. Karena diperintahkan oleh si raja, fa'alqat al-qadha wa kassarat. Si budak ini melemparkan itu gelas dari kristal dan pecah. Pecah. Kira-kira kaget nggak orang-orang itu, Pak? Kaget nggak? Kaget, gila tuh orang. Ya, belum tentu raja nyuruhnya serius, ya kan? Itu barang mahal. Ya, kalau suruh ganti gimana ceritanya? Nggak bakalan dia mampu mengganti. Oh, jadi omongan orang. Kaget karena nggak menyangka si budak ini mau menuruti perintah dari raja. Faqala, maka si raja berkata, Harun ar-Rasyid, unzuru ila hadhil jariyah, wahai para pejabat, wahai para gubernur, nih lihat si budak yang jelek ini. Kata siapa tuh? Kata khalifah, kata raja. Budak yang jelek ini mukanya, tapi wa fi'luha mulihun, perbuatannya mengagumkan. Raja nggak marah rupanya. Meskipun mukanya buruk, meskipun hitam, tapi kelakuannya sangat menakjubkan. Akhlaknya luar biasa. Dipuji oleh khalifah. Dipuji oleh khalifah. Kenapa dipuji oleh khalifah? Maka untuk memastikan khalifah ingin menggali jawaban dari si budak ini. Sementara yang lain nggak mau mecahin karena sayang kepada gelas kristal yang diberikannya itu, kenapa kamu mau? Jadi biar orang tahu jawabannya seperti apa, langsung ditanyakan oleh raja kepada si khalifah ini. Maka ditanya, faqala laha al-khalifah, bertanya si raja kepada si budak itu, limadza kasartihi, kenapa engkau memecahkannya? Kenapa engkau melemparkan sehingga gelas kristal itu menjadi pecah? Faqalat, maka si budak ini menjawab, qad amartani bi kasrihi. Loh, kan Tuhan yang memerintahkan saya untuk melemparkannya. Kalau Tuhan nggak memerintahkan saya nggak mungkin akan melemparkannya. Karena Tuhan yang memerintahkan kepada saya untuk melemparkan ini gelas dari kristal ini, maka saya lemparin, maka saya pecahin. Semata-mata saya melakukan karena menuruti perintah raja.
Fara'aitu anna fi kasrihi nuqsan fi khazinatil khalifah. Saya berkeyakinan dengan saya memecahkan gelas kristal ini pasti mengurangi kekayaan dari raja. Itu kan harta kristal kan mahal ya. Kalau saya pecahin pasti akan mengurangi daripada koleksi barang-barang dimiliki oleh raja. Wa fi adami kasrihi nuqsanun fi amri. Tapi kalau saya tidak memenuhi perintah raja, ya, harta benda raja tetap utuh, tetapi adab saya, etika saya kepada raja nggak ada. Etika saya kepada raja nggak ada. Kenapa? Karena saya nggak nuruti perintah raja. Ya, memecahkan berarti berkurangnya koleksi benda mahal raja. Tetapi kalau saya tidak memenuhi perintah raja, berarti berkurang penghormatan saya kepada raja, karena saya tidak memenuhi perintah raja. Itu jawabannya. Wan naqsu fil awwali aula baqaun li hurmati amril khalifah. Maka berkurangnya koleksi benda-benda mewah itu, ya, berkurangnya itu lebih utama dibandingkan dengan penghormatan kepada raja. Raja nggak apa-apa berkurang perbendaharaan hartanya, tapi raja tidak berkurang kehormatannya. Kan begitu, ya. Kalau semuanya tidak ada yang patuh kepada perintah raja, berarti raja sudah tidak terhormat. Kenapa? Perintahnya nggak ada yang patuh, semuanya nggak ada yang patuh. Untuk menyelamatkan kehormatan raja, maka saya menuruti permintaan dan perintah raja untuk memecahkan gelas dari kristal. Wa ra'aitu anna fi kasrihi wasfi bil majnunah. Yang kedua, saya juga meyakini ketika saya memecahkan gelas ini, saya akan dianggap gila. Karena bendanya benda mahal. Orang pasti menganggap saya gila, edan, kurang ajar, gitu kan. Berani-beraninya memecahkan benda milik raja. Padahal yang saya pecahkan itu atas perintah daripada raja. Ketika saya memenuhi perintah raja, orang menganggap saya gila. Orang menganggap saya edan, orang menganggap saya nggak waras, ya. Nggak apa-apa saya dianggap nggak waras, nggak apa-apa saya dianggap edan, nggak apa-apa saya dianggap gila, ya. Wa fi ibqaihi wasfi bil asyah. Tetapi kalau saya memegang itu gelas, tidak saya pecahkan, ya, berarti saya tidak mempunyai penghormatan kepada raja. Bukankah seorang budak itu harus patuh kepada rajanya? Maka apapun yang diperintahkan oleh raja kepada budaknya, tidak ada tawar menawar kecuali si budak itu hanya melaksanakan perintah dari raja. Wal awwalu ahabbu ilayya minas tsani. Ya, saya dianggap gila, nggak apa-apa, lebih saya sukai dibandingkan saya dicap sebagai seorang pembangkang. Ya. Fastahsana al-muluk minha dzalika. Maka ketika mendengar jawaban yang seperti ini, yang luar biasa bagusnya, sangat logisnya, masuk akalnya, ya, maka para pejabat, para gubernur pun mengangkat jempol. Keren. Rupanya yang beredar itu tidak seperti yang diduga. Bukan senang kepada fisik si budak hitam ini. Rupanya yang disenangi sama si khalifah ini kepada si budak ini karena punya pandangan-pandangan yang jauh ke depan, yaitu ketaatannya, kepatuhannya kepada sang raja. Wa azaru al khalifah fi mahabbatnya. Dan kemudian para pejabat-pejabat ini, gubernur-gubernur ini minta maaf. Maaf wahai khalifah, rupanya kita termakan isu, termakan berita-berita hoax yang gak jelas itu. Ya, makanya kalau menerima berita-berita yang viral, tidak sepenuhnya berita itu benar. Tidak sepenuhnya berita itu merupakan yang sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang berita itu suka bertambah-tambah. Ya, salam PRW, ada salam dari ibu-ibu yang di ujung sono. Ya. Wih, Pak RW dapat salam dari ibu-ibu. Waduh, yang dengarnya bisa jadi kan macam-macam tanggapannya. Wah, berarti ada sesuatu nih Pak RW sama ibu itu nih. Padahal betul-betul cuma nyampein salam doang, ya. Sampailah salam terima kasih saya buat Pak RW. Wah, tapi yang dengar, wih, di Pak RW ada hubungan apa tuh?
dengan ibu itu, janda lagi misalnya gitu kan. Ya kan? Jadi kadang-kadang berita itu, kadang-kadang yang menyampaikan berita juga suka nambah-nambahin. Pak RW, kenal nggak sama ibu itu? Kenal lah. Janda ya, iya. Pantesan, kenapa? Dia kirim salam sama Pak RW, kayaknya suka sama Pak RW, nambah-nambahin tuh. Kalau pesennya omongan suka nambah, tapi kalau pesennya duit bisa jadi kurang itu. Hadirin para jamaah sekalian, dari kisah ini menggambarkan kita sebagai seorang hamba semestinya kepada Sang Pencipta, kepada Raja kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selalu melihatnya kepada yang sifatnya materi. Bagaimana seorang budak ini begitu tidak tergiur dengan saweran uang yang begitu melimpah, tapi lebih senang kepada memandang wajah sang rajanya. Begitupun mestinya kita. Keindahan duniawi, kenikmatan duniawi tidak menyebabkan kita silau sehingga kita lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah hikmah, kisah yang bisa diambil dari hikayah yang ke-6 ini. Terkadang memang kita selalu ukurannya materi. Saya udah sholat 5 waktu, bahkan sholat sunahnya saya juga rajin, puasa bukan hanya Ramadan, Senin Kamis saya rajin, kok saya masih miskin aja ya? Misalnya begitu. Iya kan? Sementara itu tetangga saya kagak sholat, kagak puasa, hidupnya dia kaya. Iya. Enggak seperti itu. Ibadah yang kita lakukan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buktikan dengan ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan bukan sebagai alat tukar kita untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sepadan. Ya, enggak sepadan. Pertama, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Ciptaan dengan sang pencipta. Jadi bukan hubungan yang selevel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah kita belum tentu sepenuhnya benar. Iya kan? Ibadah kita belum tentu sepenuhnya benar. Meskipun kita sudah rajin sholat 5 waktu, sholat sunnahnya kita kerjakan, puasa kita kerjakan, belum tentu ibadah yang kita lakukan sepenuhnya benar. Bisa aja dalam sholat yang kita lakukan kita masih mikirin yang lain-lain. Ya, misalnya kan, Nabi pun menyatakan bahwasanya tidak ada satu amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga. Nah, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah. Ibadah saya pun, kata Rasulullah, tidak bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Rasul secara tawadhu ya menyatakan ibadahnya tidak bisa mengantarkan masuk surga, apalagi ibadah kita. Kok kita merasa ibadah kita paling hebat? Iya kan? Ya. Rasul menyatakan ibadah saya juga tidak. Illa ayyataghammadallahu birahmah, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, inilah yang bisa mengantarkan aku masuk surga. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang kita lakukan ya harus sepenuh hati, bukan sesuka hati. Ya, bukan sesuka hati. Kalau kita mau sholat, kalau enggak ya enggak. Ya, kalau kita mau jamaah, kalau enggak ya enggak. Itu namanya ibadah yang dilakukan sesuka hati. Semestinya ibadah yang kita lakukan adalah sepenuh hati. Ukuran ibadah yang kita lakukan itu bukan sebagai alat tukar untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab rizki itu berbeda dengan bab ibadah. Ibadah merupakan kewajiban kita kepada Allah. Rizki itu merupakan ketentuan yang Allah takdirkan kepada kita. Semuanya akan mendapatkan rizki. Ya, itu kan kenyataannya setiap makhluk Allah di alam dunia ini, manusia kah, hewan kah, atau tumbuhan kah, semuanya mempunyai rizkinya masing-masing. Kita sebagai manusia, ada yang beriman ataupun tidak beriman, semuanya mendapatkan jatah rizkinya masing-masing. Kata Imam Athaillah mengatakan, ada yang dituntut, ada yang dijamin. Yang dijamin adalah rizki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah ibadah kita. Dan ibadah yang kita lakukan bukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ibadah yang kita lakukan semata-mata kepentingan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita muda, mau kita tua, ibadah merupakan kewajiban individu, merupakan kewajiban pribadi kita yang harus kita tegakkan dengan konsisten. Maka dulu pernah ada sebuah riwayat, ya, Imam Al-Ghazali mengisahkan ada seorang abid yang istiqomah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Ya, selama 70 tahun istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini usia kita yang paling tua Pak Sunadi ya, 80 berapa? 80 70 87. Usia yang kita habiskan sekarang tidak sepenuhnya kita habiskan buat ibadah. Iya kan? Ada seorang hamba pada masa Bani Israel beribadah secara istiqomah 70 tahun lamanya. Tapi Allah menyampaikan kepada malaikat, ya malaikat, disampaikan kepada si hamba itu yang sudah beribadah kepadaku 70 tahun, ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, ya Allah, gimana ceritanya? Dia istiqomah ibadahnya, benar ibadahnya, kok ditolak? Sampaikan aja kepadanya bahwasanya ibadah ditolak. Mau ibadahnya benar atau tidak, pokoknya ibadah ditolak oleh saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh malaikat kepada si hamba ini, wahai fulan, ini saya mendapat informasi untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya ibadahmu selama 70 tahun ditolak, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya malaikat nyampe ke Pak Nur gitu, ngomong, Pak Nur ibadahnya ditolak, kira-kira gimana? Kasihan amat ya, besok udah nggak ibadah lagi kali Pak Nur. Bisa jadi begitu kan? Kalau kita malaikat, oh Pak, ibadah kamu nggak ditolak, nggak diterima sama Allah. Bisa jadi besok saya mangkrak, ya, ngambek, nggak mau ibadah. Gue udah capek-capek ibadah, kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban si hamba ini? Kata dia mengatakan, khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budahu. Loh, memang saya diciptakan untuk beribadah kok, kata si hamba ini. Maka apapun yang ditakdirkan Allah itu urusan saya. Urusan saya hanya ibadah kepada Allah. Mau Allah terima atau tidak itu urusan saya. Urusan saya adalah ibadah kepada Allah. Mau saya sakit atau saya itu urusan saya. Sakitnya saya, sehatnya saya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya hanya ibadah. Saya miskin atau kaya itu urusan Allah. Ya, jadi tidak terganggu dengan apapun yang ditakdirkan Allah kepada dirinya. Bahkan si hamba ini setelah mendapat informasi bahwasanya ibadah tolak, justru semakin meningkatkan ibadahnya secara kualitas dan kuantitasnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngambek, enggak berhenti, ya, tidak berhenti. Seiring berjalannya waktu, ya, Allah menyampaikan kepada malaikat, ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Wahai malaikatku, saksikan bahwasanya ibadahnya si hamba ini aku terima. Aku telah mengampuni dosa-dosanya dan aku memberikan rahmat kepadanya. Jadi hadirin para jamaah sekalian, maka ibadah yang kita lakukan semata-mata kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memang paling dominan, cerminan sifat Allah kepada alam dunia, khususnya kepada kita sebagai hambanya manusia ini adalah sifat Rahman dan Rahimnya. Makanya Asmaul Husna yang paling awal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama-nama Allah kan banyak, ada 99. Tapi yang disebutkan di awal adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena memang curahan rahmat Allah itu begitu sangat amat luasnya. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku itu meliputi berbagai macam hal. Sampai induknya kucing itu mengangkat kakinya khawatir nginjek anaknya, itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita lihat di video, ya, ketika banjir bandang di Sumatera Utara, ada seekor kucing yang menggigit anaknya, menyelamatkan anaknya, ya, dari dari kepungan banjir. Kucing ingin menyelamatkan anaknya, di bawahnya, di belakangnya beberapa anaknya digendong, satunya digigit, ya.
digigit oleh induknya semata-mata untuk menyelamatkan. Itu merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, curahan rahmat Allah. Karena memang yang paling dominan, bahkan keterciptaan alam ini pun merupakan bagian daripada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sayangnya Allah kepada kita, Allah menurunkan nabinya kepada kita, dan nabi yang penuh rahmat. Nabi rahmah itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sangat amat sayang kepada kita sebagai umatnya. Bahkan ketika akan meninggal dunia, yang dipikirkan adalah hanya umatnya dan umatnya. Tidak memikirkan dirinya. Hadirin para jamaah sekalian, maka sekali lagi kita berkata dari kisah ini, ya, tidak selalu orientasi dan ukurannya selalu materi. Kedekatan seorang hamba kepada sang penciptanya itu berlebih dari berbagai macam hal, ya, berlebih dari berbagai macam hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.